PSSI jelaskan alasan coret Ipar Jenner dari skuad timnas Indonesia jelang hadapi Brunei Darussalam. Kenapa harus Egy, bukan Stefano Lillipali yang dipanggil timnas Indonesia? Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. PSSI telah mengumumkan 25 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia senior dalam laga melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pekan depan. Dalam daftar itu tidak ada nama Ipar Jenner, gelandang yang bermain untuk klub Belanda Jong FC Utrecht. Padahal sebelumnya Ipar Jenner tampil apik dan bahkan mencetak 1 gol dalam laga melawan Turkmenistan di ajang kualifikasi Piala Asia U23 awal September kemarin. PSSI menjelaskan Ipar Jenner mengalami cedera sehingga tak bisa memperkuat timnas Indonesia senior. Untuk laga ini gelandang Ipar Jenner tidak dipanggil karena sedang mengalami cedera. Cedera itu didapat saat ia memperkuat Jong FC Utrecht, terang PSSI di laman resminya. Tampaknya pelatih timnas Indonesia Sintayong hendak memanggil Ipar Jenner, tetapi rencananya ini dibatalkan karena cederanya. Dugaan ini bermula ketika asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan Sintayong sudah memanggil 26 pemain untuk laga itu. Tetapi pada hari kemarin hanya 25 pemain yang diumumkan oleh PSSI. Dari 25 pemain itu sebanyak 9 orang bermain di luar negeri, mulai dari Malaysia, Korsel, Jepang hingga Eropa. Pemain Borneo FC Stefano Lillipali di luar dugaan tidak masuk daftar 25 pemain timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Brunei Darussalam. Tidak adanya nama Stefano Lillipali menjadi perdebatan di kalangan pencinta timnas Indonesia. Pasalnya pemain andalan Borneo FC ini berada di performa puncaknya. Berbanding dengan Egy Maulana Fikri, pemain andalan Dewa United ini mendapat panggilan membela timnas Indonesia meski mengalami penurunan performa. Hal ini memicu pro dan kontra di kalangan pencinta sepak bola di kolom komentar Instagram @timnasindonesia. Meskipun begitu, banyak pencinta timnas Indonesia yang tidak meragukan nama 25 pemain yang dipanggil Sintayong. Sebagaimana diketahui, performa Egy Maulana Fikri menurun dibandingkan dengan Stefano Lillipali di kompetisi BRI Liga 1. Stefano Lillipali tercatat telah mengoleksi 6 gol dan 7 assist dari 14 penampilan bersama Borneo FC. Selain itu, Stefano Lillipali juga menjadi top assist BRI Liga 1 2023-2024 pada pekan ke-14 dan top skor klub Borneo FC. Sedangkan perolehan Egy Maulana Fikri lebih rendah dari Stefano Lillipali, yaitu 2 gol dan 4 assist dari 12 penampilan bersama Dewa United. Tak hanya itu saja, Egy Maulana Fikri juga tampil kurang meyakinkan di ajang Asian Games 2023 lalu. Meskipun demikian, patut ditunggu aksi dari Egy Maulana Fikri yang menjadi perbincangan di media sosial usai Stefano Lillipali tak masuk daftar 25 pemain timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pelatih Bima Sakti tetap fokus menyiapkan para pemain timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Permintaan ini disampaikan Erick Thohir menyusul adanya kritikan hingga keraguan para pencinta sepak bola tanah air di media sosial untuk Bima Sakti selaku orang yang dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia U17. Erick menganggap wajar adanya komentar-komentar miring dari warganet. Justru hal itu menurutnya merupakan bentuk kecintaan masyarakat untuk sepak bola Indonesia. Ia mengatakan sebelumnya pelatih Sintayong di timnas senior dan Indra Safri di timnas U24 juga pernah merasakan bagaimana kritikan hingga nyinyiran netizen. Kalau di Indonesia kan selalu, Coach Sintayong pun diragukan, Coach Indra Safri diragukan, Coach Bima pun diragukan. Ya, itu bagian daripada kecintaan masyarakat sepak bola kepada sepak bolanya, kata Erick Thohir. Ketua Umum PSSI yang merangkap jabatan Menteri BUMN itu pun berharap Bima Sakti tetap bisa fokus melakukan persiapan yang dilakoni anak asuhnya dan tidak terganggu oleh komentar warganet. Pria berusia 52 tahun itu pun mengajak masyarakat Indonesia untuk senantiasa mendukung timnas Indonesia di segala edisi.
Kendati demikian, Erick Thohir mengingatkan warganet atau pencinta sepak bola memberikan kritikan dengan bahasa yang baik dan tak bernilai sara. Sejumlah nama pemain keturunan disebut-sebut akan menjadi calon pemain naturalisasi baru bagi timnas Indonesia. Proses penjajakan dilaporkan tengah dilakukan oleh PSSI. Fakta tersebut dibeberkan oleh salah satu pengamat sepak bola, Bung Ropan. Dalam sebuah video yang diunggah dalam kanal YouTube-nya, Bung Ropan mengungkapkan Erick Thohir ingin memperkuat lini depan timnas Indonesia. Oleh karena itu, opsi yang saat ini tengah ditempuh federasi ialah mendekati beberapa pemain keturunan Indonesia yang bisa menjadi warna baru di lini serang timnas Indonesia. Lantas siapa sih yang dilirik oleh PSSI dan Sintayong di posisi striker? Berikut 3 pemain yang kemungkinan besar akan dinaturalisasi. Yang pertama, Ragnar Oratmangun. Untuk nama pertama, ada sosok bernama Ragnar Oratmangun. Pemain keturunan Indonesia ini tengah merintis karir di Liga Belanda bersama Fortuna Sittard. Sebelumnya, pemain ini diboyong dari FC Groningen pada bursa transfer musim panas 2023. Ragnar Oratmangun memang dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Selain beroperasi sebagai winger, dia bisa juga bermain sebagai penyerang dan gelandang tengah. Sejauh ini, dia baru mencatatkan 3 laga di Liga Belanda. Yang kedua, Ilyas Alhab. Selanjutnya ada pemain keturunan Indonesia Belanda yang saat ini tengah berkarir di kasta tertinggi Liga Armenia, yakni Ilyas Alhab. Dia bermain untuk FC Noah. Dari 8 penampilannya di kasta tertinggi Liga Armenia musim ini, Ilyas Alhab sudah menyumbangkan 2 gol dan 3 assist. Jika merujuk statistik, Ilyas Alhab memang lebih apik ketimbang 2 nama lain. Akan tetapi, dia hanya berkarir di Liga Armenia yang kualitasnya tak setinggi Liga Belanda. Yang ketiga, Mylion Manhoef. Yang terakhir ada nama penyerang asal klub Vitesse Arnhem bernama Mylion Manhoef. Dia merupakan pemain yang bisa beroperasi sebagai winger kanan. Pada musim ini, Mylion Manhoef memang belum punya catatan gol maupun assist untuk Vitesse Arnhem dari 5 penampilannya di Liga Belanda musim ini. Akan tetapi pada musim lalu performanya memang cukup apik. Dia mampu mencatatkan 9 gol dan 5 assist dari total 33 pertandingan di Liga Belanda. Pelatih Sintayong telah mengumumkan 25 pemain untuk membela timnas Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama kontra Brunei Darussalam. Dari laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bakal digelar, ada beberapa fakta yang tercipta dan perlu Anda ketahui pada pertandingan timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam mendatang. Pertandingan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan digelar sebanyak 2 kali pada 12 dan 17 Oktober 2023. Kedua negara ini akan bergantian untuk menjadi tuan rumah. Dan berikut beberapa fakta di laga timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam. Yang pertama, 9 pemain yang berkiprah di luar negeri. Terdapat 9 pemain timnas Indonesia yang kini tengah meniti karir di luar tanah air. Nama-nama tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Sandi Walsh, Jordi Amat, Sen Fatinama, Sadi Ramdhani, Rafael Struijk, dan Elkan Bagot. Beberapa pemain yang dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia juga pernah merasakan bermain di luar negeri, seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Mark Klok. Yang kedua, Persib Bandung sumbang pemain paling banyak. Tim Persib Bandung menjadi penyumbang pemain paling banyak, yakni sebanyak 3 pemain, diikuti Persikabo, Dewa United, dan Persija Jakarta yang masing-masing sebanyak 2 pemain. Para pemain Maung Bandung yang dipanggil Sintayong adalah Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansyah. Yang ketiga, pemindahan Penu dari Jakabaring ke GBK. Timnas Indonesia sebelumnya dijadwalkan bakal menjamu Brunei Darussalam di luar Pulau Jawa, tepatnya di Stadion Jakabaring, Palembang. Namun berdasarkan pantauan BMKG menjelang hari H pertandingan, situasi udara di Palembang justru berada di level berbahaya dan tak memungkinkan digelarnya pertandingan. Venue pertandingan Indonesia kontra Brunei Darussalam akhirnya kembali ke tempat semula, yakni Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Yang keempat, langkah pertama lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sudah ditunggu Irak, Vietnam, dan Filipina di grup E ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebelum berbicara lebih jelas mentas di Piala Dunia, tim asuhan Sintayong harus terlebih dahulu melibas Brunei Darussalam di ronde pertama.
Hal ini dikarenakan ranking FIFA Indonesia masih belum mencukupi untuk dapat lolos langsung dari ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.